ini dibutuhkan tadi ilmu ma'rifat, karena ilmu ma'rifat itu membawa kita kepada la ilaha illallah, yang akhirnya semua kehidupan kita nanti akan bermuara kepada la ilaha illallah. Kita saling silaturahim, kita menjaga persaudaraan ini karena la ilaha illallah. Sampai nanti Rasulullah menyatakan kamu tidak sempurna iman, tidak ada iman di antara kalian ketika kalian itu tidak mencintai saudara kalian seperti mencintai dirinya sendiri. Itu kan berarti sudah sampai level meskipun sedulurku koyo ngene iki, ning aku tetap mencintai. Kenapa? Karena aku mencintai itu karena Allah. Dan itu loh. Itu nanti kalau orang itu mencintai karena Allah, bisa sampai seperti itu, Pak. Dipraktekkan Rasulullah ini akhlakul karimah. Kepada siapapun itu ternyata oleh Rasulullah disikapi dengan sesuatu yang positif. Kepada musuhnya pun yang sudah masuk ceritanya, kepada orang yang senantiasa menghina saja, itu Rasulullah betul-betul sampai menyuapi. Itu akhlaknya Rasulullah dalam kondisi normal. Berbeda ketika nanti dalam kondisi perang, itu sudah berbeda lagi. Itu akhlak juga yang dipraktekkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengarahkan nek dangu di apa nek bahasa kita biasa sih. Itu akhlak supaya apa? Ketika nanti betul-betul set itu langsung putus. Dan diberi tanda mana yang harus digorok. Ini dalam ilmu perangnya. Mempercepat, tidak boleh merusak yang namanya tumbuhan, hewan, bahkan bangunan-bangunan. Itu dari akhlak tersebut. Nah, kembali kepada ilmu ma'rifat lagi. Ilmu ma'rifat itu mempraktekkan bagaimana nanti kita bisa mencapai iman itu sampai tingkatan puncak, sehingga nanti akhir hayat kita itu bisa menyatakan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini tidak sekedar di ucapan mulut kita. Karena Rasulullah ditanya ini, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'ati. Siapa nanti yang akan berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? As'adun nas bisyafa'ati man qala la ilaha illallah min qalbihi aw min nafsihi. Yang nanti bahagia dengan syafaatku itu adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah dari dalam hatinya maupun dari dalam jiwa. Berarti la ilaha illallah tidak hanya sekedar di mulut. Apa yang keluar di mulut itu betul-betul berasal dari dalam hatinya dan dari dalam jiwanya. Nah, bagaimana supaya la ilaha illallah itu muncul dari hati kita, dari dalam jiwa kita? Maka butuh ilmu tadi, ilmu ma'rifat. Maka ilmu ma'rifat itu adalah semua ilmu yang nanti bisa menghantarkan kita kepada la ilaha. Nah, ilmu itu supaya nanti betul-betul bisa sampai kepada ma'rifat, maka dibutuhkan ilmu itu sampai masuk ke dalam hati. Loh, apa ada ilmu itu gak nyampe ke hati? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peperangan kemudian membagi ghanimah kepada kaum muhajirin, dan itu yang mu'alaf gitu ya. Ternyata ada yang protes, kami juga ikut berperang, kok kami tidak dapat ghanimah? Yang protes pada waktu itu sahabat yang kalau tidak keliru mohon dikoreksi namanya Dzul Khuwaisir, itu dari kalangan Ansar. Protesnya bagaimana? Muhammad, buat adil loh, nek jawani gitu. Berbuat adil lah. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan protes seperti itu, maka Rasulullah mengingatkan, aku berbuat seperti ini itu bukan kemauanku. Nanti surat An-Najm ayat yang ke-3 ya, surat 3 ayat yang ke-34. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apapun yang dilakukan Rasulullah itu hakikatnya adalah berdasarkan wahyu. Jadi dituntun Allah, diperintahkan Allah untuk membagi, untuk perang saat ini hasilnya dibagi untuk kaum mu'alaf dari kalangan muhajirin. Itu atas perintah Allah, bukan sakarepku dhewe. Maka setelah dia protes, ternyata pergi, Pak. Setelah pergi, belum sempat mendengar nasihat Rasulullah lagi, tapi Rasulullah memberikan nasihat pada para sahabat waktu itu. Setelah ini, nanti ada loh orang yang membaca Al-Quran, tapi hanya sampai di bibir.
Kalau nanti membaca Al-Quran itu hanya sampai di bibir, maka dia nanti bisa keluar dari Islam itu secepat anak panah keluar dari busur. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ketika mendengar nasihat ini kemudian memberikan penjelasan. Itu ilmu, salah satunya ilmu dalam Al-Quran itu kalau nanti tidak masuk ke dalam hati, hanya di bibir, tidak sampai tenggorokan kemudian masuk ke dalam hati, maka nanti tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Padahal nanti ilmu yang bermanfaat itu salah satu amal yang tidak putus-putus itu ya. Idza matabnu Adam in qata amaluhu min itu ya. Ketika anak Adam itu meninggal maka tidak akan terputus amalnya kecuali 3 hal itu. Shadaqatin jariyah yunafa'u bi wa waladun shalihun yad'u. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang senantiasa mendoakan, anak soleh. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali ke ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu berarti ilmu yang mengantarkan kita kepada la ilaha illallah, dan ilmu itu harus keluar dari dalam hati dan dari dalam jiwa kita. Lalu bagaimana supaya ilmu itu betul-betul bisa masuk ke dalam hati? Ilmu itu betul-betul masuk ke dalam jiwa kita. Tadi diingatkan Rasulullah jangan sampai nanti bacaan Al-Quran kita itu hanya sampai di bibir. Itu sama saja ilmunya itu hanya di bibir. Dan dalam riwayat yang saya baca, Dzul Khuwaisir itu termasuk orang yang hafid Al-Quran. Hafid itu berarti dia hafal. Tapi ternyata oleh Rasulullah diberikan komentar seperti itu. Kenapa? Karena meskipun hafal, tapi ternyata masih protes kepada Rasulullah. Masih ada penyakit yang namanya iri. Masih ada penyakit sombong di situ. Kenapa? Iri. Kok rezekine dikei kono, aku ora dikei wong aku yo perang. Protes kepada Rasulullah berarti dia tidak taat kepada Rasulullah. Kalau orang itu betul-betul imannya masuk ke dalam hati, ilmunya itu betul-betul sampai ke dalam hati, maka dia tidak akan protes terhadap apapun yang kebijakan Rasulullah. Adanya cuma sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah memutuskan seperti itu, maka dia tidak protes. Kenapa? Karena memang di dalam hatinya sudah tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi sombong. Gitu ya. Sombong, aku juga ikut perang, gitu ya. Itu yang lemah-lemah kok malah dikasih, aku nggak dikasih. Nah ini kan berarti ilmunya belum bermanfaat untuk dirinya. Untuk dirinya saja belum bisa bermanfaat, apalagi untuk orang lain. Maka ilmu yang bermanfaat itu harus bermanfaat untuk dirinya dulu, baru nanti bisa bermanfaat kepada orang lain. Gitu ya. Nah, maka butuh cara bagaimana memasukkan ilmu itu ke dalam hati kita. Maka nanti kita bisa sadar, ternyata selama ini bisa jadi kita mendapatkan ilmu itu, tapi ilmu itu masih berhenti di bibir.